Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang saya hormati Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Farid F. Senong PhD, yang saya hormati Duta Besar Kedutaan Jepang untuk Indonesia Bapak Masaki Yasushi, yang saya hormati Direktur The Voice of Istiqlal Bapak Mulyono Loji MSI, yang saya hormati seluruh tamu undangan dan hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara dengan sehat walafiat. Shalawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Sang Baginda Alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang dalam acara launching of the Alumni Association of Genesis Program for Islamic Youth. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Alfia Sabrina, merasa terhormat diberi kesempatan sebagai Master of Ceremony pada acara hari ini. Baik, untuk membuka acara hari ini, mari bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin yang berbahagia, setelah rangkaian acara sebelumnya, kini tibalah kita pada sesi yang ditunggu-tunggu, yakni sesi talk show. Seperti yang kita ketahui, Genesis merupakan salah satu program penting yang membuka peluang kolaborasi serta pertukaran budaya Jepang antara di negara-negara Asia, terutama Indonesia. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita beruntung dapat mendengarkan langsung penjelasan lebih lengkap mengenai program Genesis dari seorang narasumber yang istimewa. Beliau merupakan perwakilan yang berpengalaman pastinya ya, dan memberikan banyak wawasan bagi kita semua pada hari ini. Jadi hadirin sekalian, mari kita sambut dengan hangat yang membawakan acara talk show hari ini kepada Mr. Takuya. Saya persilahkan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kedatangannya pada acara hari ini. Jadi saya mau mulai menjelaskan mengenai Genesis, program Genesis, dan khususnya untuk program Genesis untuk pemuda-pemudi Muslim yang Bapak Ibu yang telah menjadi peserta. Next. Dan setelah itu yang saya mengajak Bapak Ibu yang menyampaikan kenangan-kenangan yang waktu Bapak Ibu pergi ke Jepang. Jadi Genesis, tahu Bapak Ibu, Genesis itu singkatan. Jadi kepanjangannya yang secara formal itu Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youth. Jadi memang dari kata-kata itu memang itu program untuk pemuda-pemudi. Dan tujuannya memperdalam pemahaman antara Jepang dan masyarakat di negara Asia Pasifik. Jadi ini program untuk negara pemuda-pemudi di negara Asia Pasifik. Dan tahun 2007 Pak Perdana Menteri Abe mengumumkan bahwa program pertukaran dalam skala besar akan dilaksanakan di
di waktu East Asian Summit. Dan dari situ yang pemerintah Jepang berinisiatif mengundang pemuda-pemudi di negara Asia dalam skala besar. Dan yang periode pertama kan selesai tahun 2012, tapi itu kan dilanjutkan. Waktu itu masih Perdana Menteri Abe masih menguasai pemerintah, dan dia sebut melanjutkan dengan nama Genesis 2.0. Habis itu, walaupun sudah Pak Perdana Menteri Abe sudah diganti yang lain, tapi Genesis tetap dilanjutkan setelah tahun 2019 dan sampai sekarang masih ada. Jadi belum. Jadi mulainya untuk pemuda-pemudi untuk negara peserta East Asian Summit. Jadi negara ASEAN, China, Korea Selatan, India, Australia, New Zealand. Tapi setelah itu peserta negaranya naik terus, dan sekarang tahun 2025 sudah kita undang 30 pemuda-pemudi dari 39 negara. Jadi tidak hanya di ASEAN, tidak hanya di negara ASEAN, di Asia Selatan seperti India, tapi juga kita undang dari negara di Pasifik sepertinya Solomon, Papua New Guinea dan sebagainya. Terus next, dan kedutaan besar di Indonesia, kedutaan besar Jepang di Indonesia berinisiatif untuk membuat program khusus untuk pemuda-pemudi Islam, pemuda-pemudi Islam yang Bapak Ibu yang ikut itu kan mulai tahun 2017 Januari, yang itu pertama, itu angkatan pertama tahun 2017 dan itu sekarang perwakilan mahasiswa dan praktisi muda dari 4 organisasi, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Istiqlal, dan UIN Jakarta. Dan hingga saat ini total 132 orang telah mengunjungi Jepang melalui program ini. Terima kasih yang pernah hadir, pernah ikut program ini. Jadi ini yang jumlah yang berangkat ke Jepang. Dan pertama 20 orang, 20 orang, dan tahun 2024 sempat sempat turun dari 9 orang. Jadi ya memang itu tergantung dengan keinginan pemerintah Jepang. Jadi kadang-kadang anggarannya naik turun yang seperti sekarang yang TKD transfer ke daerah kan turun naik itu ya seperti yang tingkat ke ya memang pemerintah biasa yang anggarannya naik terus. Jadi begini. Dan tahun ini masih kita dilanjutkan, dan tahun ini rencananya berangkat bulan November. 8 orang berangkat ke Nagasaki. Terus ikutnya. Jadi ini yang angkatan pertama tahun 2017 Januari. Jadi itu dari tahun anggaran tahun 2016. Ini angkatan pertama, betul. Jadi yang mereka, jadi
angkatan pertama pergi mengunjungi Hakuba, desa Hakuba di dalam provinsi provinsi Nagano, daerah gunungan. Jadi tiba di Tokyo, mereka pergi ke Edo Tokyo Museum, terus Sensoji Temple di Asakusa, terus naik bis berangkat ke desa Hakuba di Nagano. Dan waktu itu kan Januari 2017. Jadi ya mereka lihat salju ya. Jadi naik gunung di daerah gunungan, daerah salju juga. Jadi mereka langsung lihat salju di ada lompatan ski. Itu untuk Olimpik, dipakai Olimpik waktu Nagano Olimpiade Nagano tahun 1998 itu dibuat dan naik lompatan ski, terus mengunjungi sekolah politeknik, dan juga mengunjungi kantor desa Hakuba ya. Memang yang kecil kan, memang kantor desa itu sekarang kan tidak banyak ketemu desa. Kita digabung terus ke kota, dari desanya sisanya jumlahnya sedikit. Dan salah satu desa yang masih tersisa adalah desa Hakuba. Jadi sebagian, jadi rombongan pertama mengunjungi kantor desa. Terus gimana? Di homestay juga. Di homestay dan bermain ski, dan lihat Castle Matsumoto yang castle-nya ada di Nagano. Dan juga pergi ke ladang wasabi ya. Ladang wasabi, Bapak ke ladang wasabi ya? Jadi coba wasabi juga, rasa wasabi. Begitu ya. Oh iya. Terus berikutnya, dari tahun 2017 juga pergi ke Hakuba, mengunjungi Hakuba. Jadi waktu itu Masjid Tokyo Chami baru pertama kali ke sana, terus ke Universitas Waseda. Jadi ini ya Pak Kemichi. Jadi tahun 2017 Oktober ya kita mulai seminar oleh Pak Michi di Waseda, Universitas Waseda. Dan setelah itu berangkat ke Hakuba dan lompat ski walaupun Oktober, jadi ya cuacanya bagus tapi sayangnya kemungkinan tidak ada salju. Tapi tetap pergi ke lompatan ski, dan kantor desa Hakuba, homestay Matsumoto Castle, ladang wasabi. Kali ini mereka pergi ke fruit run untuk memetik, angkatan 2012, oke. Jadi memetik buah tahun 2017, ya. Karena Januari kan tidak ada buah-buahan, jadinya pasti Oktober yang pas untuk memetik buah. Dan juga pabrik miso ya. Miso yang sepertinya tauco, yang tauco versi Jepang kan ada pabrik. Jadi tahun 2017 mengunjungi pabrik miso. Berikutnya, dan tahun 2018 rombongan ini mengunjungi Miyagi. Mengunjungi Miyagi, dan di Tokyo Masjid Indonesia Tokyo, mengunjungi Masjid Indonesia Tokyo. Saya kerantau, saya belum pernah ke sana. Tapi yang ada di Tokyo ya, Masjid Indonesia Tokyo. Terus ke Waseda, Universitas Waseda, Edo Tokyo Museum,
Edo Tokyo Museum kan seperti ini ya, seperti ini. Terus naik Shinkansen ke Miyagi. Miyagi yang itu yang gempa dahsyat, dikena gempa dahsyat tahun 2011. Tahun 2011 ya. Yang ada gempa yang sangat-sangat besar dan ada tsunami. Itu di Sendai di Miyagi. Jadi rombongan ini tahun 18 mengunjungi daerah yang pernah kena tsunami yang sangat besar. Jadi di situ homestay dan juga ikut drum, ikut Japanese drum, taiko, namanya taiko. Dan juga mengunjungi Universitas Tohoku. Dan itu ya. Dan mewarnai boneka kokeshi. Boneka-boneka yang lucu, yang khas boneka di daerah itu. Itu satu-satunya ke Miyagi tahun 2018. Terus dan tahun 2019 rombongan tahun 2019 mengunjungi Hiroshima. Hiroshima. Jadi di Tokyo Chami Masjid dan Universitas Waseda, dan terus naik Shinkansen ke Hiroshima. Dan di Hiroshima ada Hiroshima City Tour dan Itsukushima Shrine, dan juga pernah ikut rombongannya ikut kaligrafi Jepang. Next. Dan setelah itu next. Setelah itu tahun 2022 ya. Jadi sempat ada corona, jadi tidak tahun 2020. Oke. Tahun 19 maksudnya tahun 2020 Januari. Jadi pas mulai COVID disebarkan yang bisa sempat mengunjungi Jepang, dan setelah itu ada corona, dan baru mulai tahun 2022. Tahun 2022 jadi berangkatnya Januari tahun 2023. Jadi waktu itu mengunjungi Hiroshima juga. Tapi sayangnya waktu itu masih peraturannya ketat, jadi tidak ada homestay. Cuma mengunjungi tidak sempat dan mengunjungi ke tempat pariwisata di Hiroshima, di Itsukushima Shrine dan Atomic Bomb Museum dan sebagainya, dan juga ikut kaligrafi kaligrafi Jepangnya. Terus next, dan tahun 2023 rombongannya mengunjungi Nagasaki. Jadi Nagasaki kan agak jauh dari Tokyo, makanya tidak bisa pakai Shinkansen. Jadi kita pakai pesawat ke Nagasaki. Jadi di Nagasaki mengunjungi Kementerian Luar Negeri Jepang dan Masjid Chami, Waseda, dan Meiji Jingu Shrine yang ada di dekat Harajuku, Meiji Jingu Shrine. Setelah itu ke Nagasaki, dan Nagasaki ada Atomic Bomb dan Peace Park dan Dejima Park yang salah satu-satunya yang pelabuhan yang
buka saat era samurai. Dejima untuk maksudnya untuk pulau dari luar negeri. Satu-satunya yang di era samurai di Dejima di Nagasaki. Dan mulai program homestay lagi di Nagasaki. Dan juga mengunjungi kantor Provinsi Nagasaki. Yang ini yang terakhir yang baru berangkat kemarin tahun 2025 Februari Januari. Jadi tujuannya sama ke Nagasaki, ya hampir sama masjid. Tapi kali ini yang bisa mereka rombongannya sempat mengunjungi Tokyo National Museum, salah satu yang paling bagus di museum di Tokyo, Museum Nasional, dan gimana? Ya tujuannya sama, Nagasaki, atomic bomb dan sebagainya. Yang ini yang terakhir. Jadi sampai sekarang masih ada kegiatan ini kan. Ya, terima kasih banyak yang kerjasamanya. Memang yang karena memang yang tingkah laku bapak-bapak ibu-ibu yang sangat bagus, jadi makanya kita bisa melanjutkan program ini sampai sekarang. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan terima kasih banyak juga kedengarannya. Terima kasih. Jadi kita boleh mengajak. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mr. Takuya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya acaranya adalah sharing dari alumni. Untuk itu kami mengundang kepada para Bapak Ibu alumni, siapa yang pertama ingin sharing, kami undang bergabung untuk ke depan. Silahkan, boleh acungkan tangan. Boleh, ada yang usul, Mas. Saya usul aja ya Bapak Ibu. Ya, salam kenal, saya Mulyono Loji dari The Voice Istiqlal ya. Bantu-bantu Pak Imam Besar di sini. Karena kita ini baru ketemu semua ya, jadi kita terima kasih ke Kedutaan Jepang memfasilitasi kita semuanya. Dan tentu afdol ya kalau kita kenal satu sama lain kan gitu ya. Jadi mungkin sebelum sharing Takuya-san, kita kenalan dulu. Tapi secara singkat saja, nama dan mungkin angkatan. Ya, kalau mau stand up juga boleh, stand up comedy. Ya, jadi saya angkatan 2022 ya, sama Mbak Grace ya ininya, ya dari Istiqlal. Ini pertama, jadi saya angkatan pertama Istiqlal, kayak gitu tuh ya. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih, kita sudah hadir semua di sini dan salam kenal, mudah-mudahan pertemuan kita produktif dan barokah ya pada siang hari ini. Makasih. Ya. Mungkin lanjut aja Pak ya ininya biar kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mulyono ya. Terima kasih Pak Takuya-san. Teman-teman sekalian, saya Zainal Abidin dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk ikut dalam acara ini. Demikian. Angkatan 2019. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior Pak ini, senior. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain Rahmayanti dari PBNU. Mana tuh di belakang angkatannya? Kayaknya paling banyak angkatan kita yang hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Perkenalkan nama saya Grace. Saya perwakilan dari UIN Jakarta angkatan tahun 2022. Sama seperti yang di belakang rekan-rekan saya juga, terus di sini juga ada rekan saya dan yang lainnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Sofianti dari UIN Jakarta. Saya Genesis angkatan 2023. Sejauh ini saya belum melihat teman seangkatan saya, tapi saya sudah chat Mbak Moza dari Istiqlal, tapi masih ada kerjaan katanya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aptiani Nurjana dari PPIM UIN Jakarta. Saya angkatan yang paling baru ya, angkatan 2024. Ini sudah ada teman saya, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran. Saya angkatan tadi sama Mbak dari UIN Jakarta, angkatan yang paling muda. Saya sekarang mahasiswa S2 di Universitas Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya laki-laki tapi namanya Pipit Aidul Fitriana. Tadi dibuka kategorinya saya nggak tahu, saya utusan dari Muhammadiyah atau dari UIN Jakarta. Tapi saya ingat banget dulu pagi hari yang nelpon, Mas Pipit nanti ada orang kedubes Jepang ke kantor, siap-siap aja berangkat ke Jepang. Saya angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurul Huda. Saya angkatan Ashabikunal Awalun, jadi 16-17 ya tadi. 16-17 berangkat Januari 2017 waktu itu dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan ini seangkatan sama Mas Huda. Saya Rahmat Faisal Wahid dari PBNU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Andreas. Saya angkatan 2017 mewakili PBNU waktu itu. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ya'lu Walayul Alaih, sama satu angkatan dengan Mas Akbar. Halo. Itu teman-teman yang berangkat bareng teman-teman dari Muhammadiyah. Ya. Kalau saya sendiri sama dengan Mas Akbar dari PBNU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosafril Dwi Putra, angkatan tahun 2019, dulu bareng Pak Zainal. Kebetulan juga perwakilan dari Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fikri, saya dari PBNU. Saya juga satu angkatan dengan Mas Pipit tadi ya. Satu kamar juga ya, yang mana iya, saya pikir dulu beliau adalah seorang wali tapi ternyata memang orangnya luar biasa. Saya angkatan 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Iqbal Prianto, perwakilan dari PBNU. Kebetulan saya dari Pondok Pesantren Darul Ukhwah juga, yang diajar sama Pak Nurul Huda. Masya Allah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Arul dari angkatan 2019. Kebetulan perwakilan dari PBNU. Terus tadi kalau yang angkatan 2024 katanya paling banyak, kita juga gak akan kalah. Angkatan 2019, mana suaranya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sariatus Soleha atau panggil saja Sari. Saya perwakilan dari NU dan saya angkatan 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasfiyatul Fikriyah, dipanggilnya Tasfi. Saya adalah perwakilan dari NU angkatan 2018. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Kisma Jabar Sasmita, biasa dipanggil Kisma. Saya juga perwakilan dari Nahdlatul Ulama angkatan 2018. Terima kasih. Salam semuanya. Dari awal saya udah liatin tapi nggak kenal. Beberapa yang saya kenal Mas Akbar, Mas Ya'lu, mungkin tadi
Pak Pipit ya, Pak Ustadz Huda juga. Yang lainnya mohon maaf belum begitu kenal. Biar kenal, mohon lihat saya. Saya Nawawi dari Genesis 2018 sama bertiga dari awal. Saya lihat belum ada yang dari Muhammadiyah, belum ada dari UIN. Hanya kita bertiga yang dari 2018. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Irma Fitriana, angkatan 2017. Saya perwakilan dari Muhammadiyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisa Hadnah Rahayu Aluluyah, but the symbol you can call me Ica. Saya perwakilan dari Muhammadiyah. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Sri Ajeng Nur Hardiani, biasa dipanggil Ajeng. Saya perwakilan dari UIN Jakarta, angkatan tahun 2022, bareng Mbak Grace, TAI dan Pak Mul, dan di sini rekan-rekan saya satu angkatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasir Effendi, bisa dipanggil Nasir. Dari Muhammadiyah, angkatan pasca pandemi COVID 2022, sama Sohibul Hajah, Pak Mul, dan juga TAI dan yang lain. Sini juga semuanya. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosyad. Saya angkatan 2022 sebagai angkatan paling kompak kayaknya di sini ya, paling banyak juga. Dan juga izin menginformasikan terima kasih pemerintah Jepang karena program Genesis saya bisa lulus kuliah karena final tesis saya melakukan penelitian tentang diplomasi publik negara Jepang terhadap ormas Islam di Muhammadiyah. Kalaupun nanti mau diminta filenya, saya dengan senang hati akan memberikan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Abdurrahman Mubarak, biasa dipanggil Arom. Dulu saya angkatan 2022, angkatan yang paling kompak. Boleh mana suaranya? Saya berangkat 2023, perwakilan dari Nahdlatul Ulama, spesifikasinya delegasi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan, kenalkan nama saya Dedi Irawan, bisa dipanggil Tommy. English name. Saya pasukan dari Pak Mul ya, Pak Mul, THI, Kak Grace dan teman-teman di sini. Terima kasih. Mohon maaf, saya bawa anak saya ini. Masih 6,5 bulan. Nama saya Adi Dewi Mahardika, saya perwakilan dari BPMI angkatan 2022. Makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hudiria, biasanya dipanggil Indah. Saya perwakilan dari Nahdlatul Ulama, spesifikasinya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu. Saya angkatan 2024, mohon bimbingannya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Round table mana yang belum? Ada yang belum perkenalan? Sudah semua ya? Oke, baik, untuk selamat datang kepada para tamu yang baru datang, silahkan untuk duduk. Baik, selanjutnya acara sharing with alumni ya, Mr. Takuya. Boleh dari Bapak Ibu bisa mengacungkan tangan barangkali ada yang ingin sharing pengalamannya selama di Jepang. Boleh, silahkan. Boleh apa saja, kami undang bergabung ke depan untuk sharing kepada kita semuanya.
kesan dan pesan mungkin. Boleh, silahkan Bapak. Boleh tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Ibu nggak ada yang ngacung, jadi saya ngacung aja biar ada hidup forumnya. Nggak usah perkenalkan diri lagi ya, takut dianggap perempuan karena suka dipanggil Mbak. Kesan saya pertama kali ke Jepang, saya ingat ucapan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh pernah berkata, saya pergi ke barat, saya melihat Islam, tapi di sana tidak ada Muslim. Kemudian saya balik ke timur, saya melihat Muslim, tapi tidak melihat Islam. Itu kutipan yang sangat terkenal dari Muhammad Abduh, saya kira, yang saya dengar pertama kali ketika di pesantren. Kiai-kiai PBNU, saya asli pesantren. Jadi di Muhammadiyah ada pesantren sedikit, saya salah satunya begitu. Nah, Jepang saya kira ungkapan Abduh itu cuma retorik begitu ya. Tapi pas ketika ke Jepang, oh iya ternyata mungkin Abduh pun mengalami yang sama dengan saya. Misal begitu. Ada rombongan kami yang sempat tertinggal dompet, kalau saya nggak keliru. Itu si dompet dianterin. Terus tadi kalau Bapak Ibu lihat foto angkatan 2019, ada foto bapak-bapak tua Jepang. Itu bahasa Indonesianya fasih banget. Siapa namanya? Masih ingat nggak? Pak Oci. Pak Oci, kata Pak Oci kita diingetin. Saya tahu budaya Indonesia karena saya pernah tinggal di Surabaya. Jangan dikasih uang tip, cukup ucapkan terima kasih. Nah, kawan saya yang tertinggal dompet itu, ya karena budaya Indonesia kan ingin menyelipkan uang atau apalah. Tetap dia meskipun udah dikasih tahu, berusaha menyelipkan uang terima kasih. Itu betul-betul ditolak sama orang Jepang. Dan saya melihat, oh inilah Islam. Contoh pertama. Contoh kedua Bapak Ibu. Di Jepang orang jalan itu teratur, rapih, cepat, dan nggak kayak di kita gitu. Jalannya lambat karena fokus ke handphone daripada ke jalan raya. Nah, terus kami juga sempat berkunjung ke kampus tadi Waseda University. Kampusnya itu apa ya? Yang saya pelajari kalau Bapak Ibu baca-baca kampus Islam zaman dulu atau kampus di barat. Nah, ini Pak Oci nih. Nah, ini teman saya yang paling ceria mana tadi tuh. Nah, ketiga, kenapa saya yakin ucapan Abduh itu betul dan jadi pengalaman saya sendiri. Tadi satu kehilangan, dua kedisiplinan, yang ketiga ketepatan waktu. Bapak Ibu bayangkan, saya itu sempat dimarahi karena telat. Padahal saya telat hanya 1 menit. Di Indonesia 1 menit itu bukan telat. Kita sholat di masjid pun ditunggu kalau baru 1 menit itu. Bener gak Bapak Ibu? Di Jepang 1 menit saya dinasehati sama Pak Oci. Pipit-san kata dia, di Jepang itu 10 menit acara sebelum mulai bisa jadi tempat masih berantakan. Tapi begitu acara mulai semua sudah rapi. Anda kalau hidup dengan orang Jepang telat sekali masih bisa ditoleransi. Telat 2 kali bakal ditinggal. Nah saya kira ini kesan yang bagi saya yang namanya peradaban itu ya memang harus dibangun seperti itu gitu. Buat apa kita misalkan selaku orang Islam, baik NU, Muhammadiyah, Islam UIN gitu, Istiqlal juga. Saya harus sebut ya, karena ada 4 golongan tadi Islamnya. Nah saya nggak jelas ini utusan Muhammadiyah atau UIN nggak tahu. Yang jelas saya dari Ma'arif Institute aja. Nah kita kan berulang kali itu dari kecil diajarin wal ash. Berapa kali saya sampai hafal gitu. Bahkan itu jadi sholat favorit kalau saya sholat sendirian biar cepet. Tapi problem kita bagaimana mengaplikasikan knowledge yang sebetulnya itu ada, tapi itu selalu nggak bisa kita aplikasikan. Di Jepang saya melihat ayat-ayat Quran itu seperti berjalan dalam irama kehidupan begitu. Jadi nggak ceramah ABCD, nggak buka kitab kuning, tapi bagaimana nilai-nilai Islam itu hidup, jalan, dan mata saya ngelihat begitu. Nah cuma itu kesan saya ya, pesan saya yang baru pulang dari Jepang tadi kan masih ada, jangan sok culture. Karena ketika saya pulang ke rumah saya merasa disiplin sendirian.
Saya pulang ke kantor ke Ma'arif Institute, yang lain leha-leha, saya udah gila-gilaan dalam hati. Saya sempat, karena saya 12 hari ketika itu ya, sempat mengalami shock culture selama 12 hari. Kita kan betul-betul disiplin dan lain-lain. Begitu pulang, saya siap, orang lain gak siap begitu. Nah itu kesan saya. Jadi kesan jangan selalu baik ya, ada yang buruk juga. Kesan buruk saya, kalau udah dari Jepang, kalau ada kesempatan lagi balik ke Indonesia, jangan shock culture. Karena saya dulu betul-betul merasakan frustasi ketika pulang ke Indonesia begitu. Saya kira itu saja, dan yang gak bakal saya lupa, sebelum saya ke Jepang, saya wawancara Tanaka-san di kedutaan Jepang untuk penulisan buku esai dengan teman-teman PPIM. Sampai kapanpun gak bakal lupa, karena itu bagi saya kesempatan eksklusif wawancara di kantor kedutaan, dan kayaknya tidak ada peserta lain yang pernah mendapat kesempatan emas itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Pipit. Baik, satu lagi kepada alumni yang mau sharing dari perempuannya boleh. Tadi sudah laki-laki, sekarang dari kakak. Ibu, boleh yang di belakang? Silahkan. Oh, laki-laki ya? Gak apa-apa laki-laki ya? Tidak apa-apa, silahkan. Kami undang untuk maju ke depan. Betul, 2020. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan mohon izin kepada Kedutaan Besar Jepang dan juga Bapak Mul selaku tuan rumah Sohibul Hajat di sini. Terima kasih sudah memfasilitasi kami dengan sangat baik, dan tentunya kenangan atas program Genesis kemarin itu sangat-sangat membekas sampai kapanpun. Dan juga saya sebagai alumni dari Genesis dan juga kebetulan yang kuliah di jurusan hubungan internasional, jadi saya dalam banyak kesempatan sangat merasakan bagaimana diplomasi publik Jepang ini dijalankan dengan sangat baik di Indonesia gitu. Untuk bagaimana Jepang ini dapat banyak terlibat dalam kehidupan kita warga negara Indonesia. Coba di sini ada nggak yang kita tidak memakai produk Jepang gitu? Misalkan dari elektronik di rumah, apa yang tidak Jepang dari kita? Kendaraan, apa yang tidak Jepang dari kita gitu? Dan kurang Jepang apalagi kita ini sampai kita ini bisa ikut program di Genesis gitu kan. Dan itulah yang mungkin saya rasa ini jadi satu frekuensi yang sama gitu ketika kita dapat hadir di sini bersama Kedutaan Besar Jepang yang difasilitasi oleh Masjid Istiqlal. Kemudian kita dapat merasakan bagaimana secara sungguh-sungguh pemerintah Jepang ini lebih proaktif dan terlibat bagaimana untuk selalu berkaitan gitu dan selalu relevan dengan kita sebagai warga negara Indonesia. Sekalipun kita ini sekalipun Indonesia ini secara mayoritasnya adalah agama Islam, namun diplomasi publik yang dijalankan dari sekian banyak negara yang memiliki kedutaan besar di sini, hanya Jepang yang paling proaktif sejauh ini yang saya lihat gitu. Bagaimana mereka menjalankan program lintas kalangan, lintas orientasi, dan juga di lintas isu, apa yang tidak ada gitu. Bagaimana Jepang terus untuk terlibat dengan program-program ataupun kehidupan orang Indonesia itu sendiri. Bagaimana juga pabrik-pabrik manufaktur Jepang membuka lapangan pekerjaan sebanyak kurang lebih 80 juta mungkin yang saya ingat gitu. Pabrik manufaktur Jepang menyediakan lapangan pekerjaan di Indonesia, dan juga ini jadi salah satu bagaimana konsen saya untuk kemudian menjadikan Jepang ini sebagai objek penelitian saya gitu terhadap penelitian saya untuk bisa lulus dari kuliah, dan alhamdulillah mendapat nilai A karena saya meneliti yang belum pernah diteliti sebelumnya khususnya di universitas saya. Bagaimana kok bisa gitu negara Jepang yang bukan negara mayoritas Muslim namun begitu dekat dengan negara Indonesia yang mayoritasnya Muslim gitu. Nah itu mungkin yang kedepannya ada banyak hal yang bisa kita jawab bersama-sama ke depan,
Dan saya rasa itu mungkin yang bisa saya sharing untuk di kesempatan kali ini, meskipun tadi didorong-dorong gitu sama teman di belakang juga. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sharing-sharingnya Bapak Ibu sekalian. Sharingnya sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita semua. Banyak hal atau pesan yang bisa dipetik untuk kehidupan kita di sehari-hari. Baik, untuk itu sekarang tiba waktunya untuk kita beristirahat. Boleh? Iya. Di atas deh. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Hajan Nawasang, ada Ayasang dan Tanakasang, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus yang untuk memfasilitasi kita. Dan juga ada Pak Zainal dari Muhammadiyah, ya. Ada Mbak Ai dari NU dan Mbak Grace dari UIN dan teman-teman semuanya. Halo. Jadi anak saya itu namanya Narita, ya. Narita. Jadi itu ini ada Pak Basit ya di belakang Sohibul Bait dan Mbak Dika ya dari Istiqlal ya di depan. Dan saya berangkat ya, alhamdulillah saya diberangkatkan lagi oleh kedutaan Jepang yang sebenarnya ini angkatan pertama untuk Istiqlal tahun 2022. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih khusus ya pada kedutaan Jepang yang sudah memberikan satu kesempatan yang baik bisa ketemu dengan teman-teman Muhammadiyah, dengan NU, dengan UIN, sehingga kita semua bisa bergabung. Karena nafasnya sama, spiritnya sama ya. Karena itu pula lah spirit kita pada hari ini kita berkumpul, bagaimana kita mengoptimalkan dan bisa bersinergi ke depan nih, ya di bawah satu program Genesis ya. Jadi kalau di Jepang itu ini agak joke dikit ya. Jadi kalau orang Jepang itu ya the first level of Japanese we call socho, right? Socho ya, ya socho. Nah, saya jadi ada 3 tingkatan dalam level hierarki struktur Jepang. Satu kita biasa sebutnya socho. Jadi saya kurang lebih 6 tahun sebenarnya di perusahaan Jepang, di Japan International Cooperation Agency, kemudian dapat kesempatan lagi. Yang peringkat kedua itu adalah Jicho, ya, yeah. Ini yang saya dapat nih pengalaman, dan saya ingin kaitkan gimana kita berangkat yang tadi disampaikan teman-teman itu disiplinnya, tertibnya, itu yang kita rasakan sampai saat ini, gitu. Dan itu yang kita ingin diseminasi, kita ingin implementasikan dalam tempat kerja kita yang terdekat. Nah, urutan ketiganya itu adalah Tanto, ya kan? Jadi Socho, Jicho, Tanto, ya. Nah, kalau di masyarakat Jepang, mungkin kita nggak bisa main game atau istirahat seleluasa mungkin karena posisi di belakang itu ada soconya, mungkin begitu ya Tanaka-san. Jadi kita itu pasti yang di depannya itu kepantau terus, gitu tuh. Nanti jiconya mantau tantonya, kan gitu ya. Wah, saya bilang gimana nih ya. Saya 1 minggu di perusahaan Jepang kayaknya pengen lari aja, gitu. Pengen kabur. Saya bilang kayaknya nambah 1 lagi di level. Bukan cuma 3, saya Socho, Jicho, Tanto, saya yang kroconya. Saya jadi ada 4 level gitu ya, ada kroconya. Tapi ini joke aja. Dan ini Jepang memang unik. Yeah. Selain kedisiplinannya tadi, saya pernah ngajak teman Jepang makan. Karena kebetulan makannya di warung Padang Pak Zainal ya teman-teman. Padang. Karena dihidangkan semua makanannya, disangkanya itu harus dihabiskan. Jadi udah ngos-ngosan ini, udah keringat keluar, keringat dinginnya Pak. Saya bilang tidak mesti dihabiskan. Wah, kenapa nggak ngomong dari tadi kayak gitu. Jadi disangkanya makanan itu harus dihabiskan. Mungkin hampir sama ya dengan attitude kita atau kebiasaan kita. Kalau kita dihidangkan makanan itu harus habis. Masyarakat Jepang pun juga sebagian mungkin gitu ya, harus dihabiskan karena itu merasa
ada penghargaan, ada apresiasi pada kita semuanya. Yang terakhir ada juga yang unik. Jadi saya nggak tahu apa memang berlaku keseluruhan untuk masyarakat Jepang. Kalau misalnya diajak keluar, jalan, makan. Kalau kita kan kalau makan biasanya ada yang traktir kan gitu ya. Tapi kalau orang Jepang itu harus clear ya, gitu ya, tenang kesan. Kalau dia bilang saya traktir kamu, ya dia bayarkan. Gitu ya. Tapi kalau dia bilang enggak traktir ya bayar sendiri-sendiri gitu tuh. Nah, saking disiplinnya gitu tuh, dengan komitmennya. Jadi jangan berharap wah makan nih nanti dibayarin sama yang lain nih gitu. Harus nanti saya ajak, saya traktir kamu. Nah, itu ditraktir kita tuh. Nah, biasanya kan kalau kita diajak makan, ayo makan di luar. Wah, nanti dibayarin gitu deh. Jadi itu mungkin ya pengalaman-pengalaman, dan ini semuanya memberikan satu spirit buat kita bahwa keberadaan kita di sini mendorong supaya kita mungkin lebih produktif ya, lebih baik lagi, dan kita lebih disiplin. Saya kira itu, terima kasih, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Mulyonologi atas sharing yang sangat bermanfaat sekali untuk kita. Mungkin ini sharing terakhir dari Bapak Mulyono. Selanjutnya adalah isoma, istirahat dan sholat asar. Seperti itu. Dan kami ingatkan lagi untuk berkumpul kembali pukul 4 sore atau 16.00. Baik, silahkan untuk beristirahat. Terima kasih. Ibu sekalian, kita mulai acaranya yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat datang kembali. Kita setelah beristirahat dan melaksanakan sholat asar, semoga semuanya kembali segar seperti semula. Dan untuk itu, mari kita lanjutkan acara ini dengan saya mempersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan, juga melanjutkan sharing season oleh Bapak Takuya. Kepada Bapak Takuya saya persilahkan. Terima kasih banyak. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kedatangannya pada acara hari ini. Dan kita bersyukur program Genesis untuk pemuda-pemudi Muslim sampai sekarang masih ada dan dilanjutkan. Dan hingga saat ini sudah ada 7 angkatan dan 132 orang sudah mengunjungi Jepang melalui program ini. Dan ini sejak Januari tahun 2017, ini yang pertama kali yang alumni peserta program ini berkumpul. Terima kasih. Dan pada acara ini yang kita mau membentuk ini kan namanya acara peresmian asosiasi ikatan alumni peserta program ini, dan kita ada memang kalau ada opini untuk melanjutkan ikatan alumni ini, ada Bapak Muryono ada mau bicara mengenai itu. Maaf ya, bahasanya kacau itu. Cek. Bahasanya masih kacau. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, izin Pak Kiai Bukhari ya, makasih sudah membersamai kita, salah satu pimpinan dari Masjid Istiqlal BTN. Ya, makasih.
dan Ibu Prof. Ai ya Fatima dari Muhammadiyah ya, makasih sudah hadir bersama kita. Ada Mbak Ai Rahmawati, jadi posisi duduk saya di tengah, diapit 2 Ai ya, AI ya. Ada Mbak Grace dari UIN, jadi lengkap semua, ada representasinya hadir bersama kita semuanya. Saya mohon berkenan, mungkin Mbak Grace, Mbak Ai, sama Bu Prof, kita sama-sama di sini berdiri karena kita ingin Bapak Ibu sekalian, kita diundang oleh Kedutaan Jepang, ada Pak Tanaka dan Mbak Aya ya. Mbak Aya, biasanya saya panggil Aya Sang ya, sekarang Mbak Aya ya, meskipun sama Mas Tanaka, tapi kan nggak masuk ya Mas Tanaka. Tanaka Sang ya, thank you very much ya, arigatou gozaimasu. Ini sebenarnya tadi ngobrol-ngobrol Mbak Ai, Mbak Grace ya, sama Ibu Prof. Apakah memang kita ada kebutuhan ke depan untuk membentuk sebuah apapun namanya, asosiasi, forum dan lain-lain. Ini kebetulan hadir semua angkatan nih. Dari angkatan pertama ya, 2007. Angkatan berapa Mas? 2017, 18 sampai sekarang gitu tuh ininya. Nah, ini mungkin salah satu pemikiran bahwa kita ingin mengefektifkan ya sebuah lembaga organisasi yang kita sebenarnya sama-sama punya spirit ya Pak Yai ya. Ya. Nah, ini sebenarnya kebutuhan kita dan tentu yang menjawab adalah kita juga semuanya. Mbak Ai bisa berkenan kita sama-sama di sini, Mbak Grace ya. Ya, kita biar ada perwakilannya semua nih enggak. Ya, Ibu Prof. Kita berdiri di panggung ini untuk memberikan apresiasi pada teman-teman kita baik yang hadir ya, khususnya yang hadir dan yang belum hadir. Kita mungkin butuh tanggapan ya atau respon. Apakah kita ya seperti dalam judul ini sharing and launching of the Genesis ya, Association of Genesis Program untuk ini ada di bawahnya nih for Islamic Youth ya. Jadi ini memang yang spesifik. Genesis itu banyak seperti tadi disampaikan oleh Takuya Sang ya. Tapi kita khusus di Islamic Youth-nya. Nah, apakah ini kita benar-benar membutuhkan ya? Dan kalaupun misalnya kita sudah bentuk, kira-kira langkah kita ke depan apa gitu tuh. Karena sebuah organisasi kita membuat sebuah sistem ya, mulai dari suprastrukturnya, visinya apa, kemudian strukturnya seperti apa, struktur organisasinya, struktur lembaganya, struktur keuangannya, struktur programnya, sampai di aspek infrastrukturnya harus ada kantornya. Tapi kita berpikir sederhana aja dulu bahwa dengan adanya lembaga atau forum ini atau asosiasi ini yang kemudian bisa mengoptimalkan ya, memaksimalkan mungkin silaturahmi kita, mengoptimalkan dari sisi ngumpul-ngumpul kita. Mungkin kita mohon dikasih pandangan ini Bu Prof nih ya, atau nanti Mbak Ai sama Mbak Grace, kira-kira apakah ya dengan ya setiap tahun ini kan annual program ya dari Kedutaan Jepang yang akan berangkat dan ini akan terus bertambah nih anggotanya, ya akan bertambah terus. Nah, ini apakah perlu dihimpun sebuah forum atau sebuah asosiasi? Nah, seperti apa? Tapi kita berpikir sederhana saja dulu karena ini pertemuan memang singkat ya, mungkin seperti apa sehingga ada outputnya ya pertemuan kita hari ini. Nanti insya Allah Tanaka Sang nanti akan launching ya bersama apa pimpinan BPMI dan kita semua yang hadir di sini menjadi saksi bahwa ada asosiasi yang kita bentuk bersama, kita punya tujuan yang sama dan insya Allah ini akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Izin Prof. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Ai Fatimah Nur Fuad. Saya perwakilan dari LHKI PP Muhammadiyah hadir di sini. Yang sebelumnya Bu Yayah Hizbiyah yang diundang, tapi beliau lagi di luar negeri tugas lain, sehingga saya diminta untuk hadir. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan, saya kira itu adalah inisiasi yang bagus karena setiap ada program ke luar negeri di mana kita bisa melihat perspektif yang berbeda tapi dengan mata sendiri gitu ya, bukan dari media, bukan dari kata orang dan seterusnya. Itu sebetulnya akan menjadi modal besar untuk merubah perspektif kita sebelumnya tentang sesuatu atau tentang negara yang kita kunjungi itu. Nah, perubahan perspektif
yang dilandasi oleh apa yang kita lihat sendiri, kita alami sendiri. Kalau sekarang itu banyak isu toleransi, moderasi beragama, intercultural gitu ya, dan lain sebagainya, itu sebetulnya juga akan merubah perspektif kita yang kemudian juga akan mempengaruhi bagaimana cara bersikap kita ke orang lain yang berbeda background negara, background agama, background ras, dan seterusnya. Nah, sikap kita berubah, nanti bahasa kita juga akan berubah. Gitu, bahasa-bahasa kita itu kalau didasari atau dilandasi dengan pengalaman yang real yang kita alami, kita lihat sendiri, bukan hanya dari bacaan atau bukan hanya dari media atau dari sosial media, maka itu akan membentuk perspektif yang kuat yang lalu akan mendorong sikap yang lebih positif, cara berbicara juga yang lebih baik. Jadi asosiasi itu penting untuk melembagakan apa yang kita alami itu. Pengalaman kita itu dilembagakan dalam sebuah komunitas atau sebuah organisasi biasanya akan lebih efektif untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih berdampak, bukan hanya sebagai pengalaman individu karena perjalanannya mungkin perjalanan individu walaupun dalam satu batch ada belasan orang, puluhan orang, tapi ketika pulang itu bagaimana dilembagakan dan dikontribusikan oleh dan kepada orang-orang lain juga yang lebih luas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Poinnya adalah ini membutuhkan proses institusionalisasi, pelembagaan gitu ya. Saya kira itu poin pokok dari yang disampaikan oleh Ibu Prof. Ya, makasih Prof. Silakan, baik. Ya, baik, terima kasih. Beda ya kalau yang menyampaikan Bu Profesor gitu ya. Jadi secara filosofinya tadi sudah disampaikan, kemudian secara substansinya juga sudah disampaikan. Tinggal sekarang itu kalau kita orang Muslim meyakini gitu ya, bahwa silaturahim itu pintu rezeki gitu ya. Nah artinya ketika nanti ada entah namanya apa gitu ya, forum atau asosiasi atau apa, artinya di sana kita akan bersilaturahim gitu ya. Ini aja saya dari NU saja kan berbeda ini ya, berbeda generasi gitu ya. Jadi sebelum saya dari saya ke sini saya hafal gitu, tapi sebelum saya kan ini baru ketemu di sini. Nah, ini juga di internal NU juga perlu silaturahim karena memang kami organisasi ada periodenya gitu ya, Bu ya. Jadi ada pergantian gitu. Nah, ini artinya bahwa silaturahim itu penting gitu ya, baik di internal kita ataupun secara eksternal. Kemudian tadi betul sama Ibu, kalau kita bergerak sendiri dengan bergerak bersama gitu ya, ada kendaraannya gitu ya. Kalau kita ke Bandung sendirian jalan kaki mungkin bisa 5 hari, tapi kalau kita ke Bandung memakai bus atau memakai bis gitu ya, maka itu akan mempercepat langkah kita. Artinya pada kesempatan ini sih saya mensupport gitu ya, ada sebuah forum atau asosiasi atau entah apa nanti disepakati bersamanya agar kita ke depan bisa mengumpulkan tadi Bu ya, potensi-potensi. Tadi kan beberapa pengalaman Mas Nawawi, kemudian Rosad dengan sisi sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi nanti kalau disatukan akan memberikan sesuatu yang bermanfaat, bermakna untuk masyarakat secara luas, wabil khususnya untuk Indonesia dan Jepang. Mungkin dari hadirnya forum ini bisa ada kolaborasi, sinergi baik antar organisasi masyarakat di kitanya gitu ya, NU, Muhammadiyah, UIN, Istiqlal ataupun Indonesia dengan Jepangnya. Jadi intinya insya Allah keberadaan nanti forum atau asosiasi akan memberikan manfaat yang banyak, kemaslahatan yang lebih luas, artinya memberikan kebaikan baik untuk NU sendiri ataupun untuk Indonesia ataupun untuk Jepang. Jadi insya Allah forum itu memberikan kemaslahatan yang lebih luas. Terima kasih. Ini sudah diborong keduanya oleh duo AI ini, Ibu AI dan Profesor AI. Mungkin saya menambahkan sedikit, saya juga terima kasih banget sudah dibuatkan forum seperti ini, Pak Mul dan juga dari Kedutaan Jepang. Selain itu kan kita juga tadi dari sisi silaturahmi bisa saling mengenal satu sama lain dari tiap angkatan yang sebelumnya saya pun nggak
nggak kenal gitu kan dengan angkatan-angkatan. Oh, ternyata sudah ada 7 angkatan ya tadi kalau nggak salah, udah ada banyak. Mungkin nanti ke depannya sebagai output ya, mungkin kalau misalkan kegiatannya sudah terinstitusionalisasi, akan ada kegiatan atau mungkin event tertentu yang bisa kita ambil dari nilai-nilai yang kita dapatkan pada saat di Jepang. Saya mau ngambil contoh misalkan dari sisi kebersihan aja gitu. Kalau misalkan kita mau mengadakan semacam kegiatan yang kita mengundang misalkan anak-anak atau mungkin bisa dari anak-anak atau remaja, anak muda, kita ajak mereka untuk bisa mengubah cara pandang mereka dari kalau sisi kebersihan itu tuh ada bisa diterapkan dari sisi nilai agamanya juga gitu. Jadi bisa mengkolaborasikan dari nilai-nilai yang di Jepang dengan nilai-nilai agama yang sudah kita terapkan di Islam gitu. Maksud saya biar bisa lebih mendorong mereka agar lebih bisa kerja nyata gitu atau ada aksinya gitu yang nanti akan dilakukan. Gitu sih Pak, silahkan. Ini ada ya, baik ya Ibu Prof. Mohon maaf Prof ya. Saya kira sudah disampaikan ya. Poinnya sama bahwa kita membutuhkan semacam ya forum. Ya, ini untuk menjadi sebuah media buat kita semua untuk komunikasi, untuk silaturahmi yang tujuannya adalah untuk mengefektifkan program-program yang ada di kepala kita semuanya tadi sudah kita presentasikan ya. Dan tentu saja bahwa sebuah lembaga, sebuah institusi atau apapun namanya ini membutuhkan sebuah sinergi dan kerjasama kita semuanya karena ini adalah milik kita semuanya. Nah, mungkin poin kedua adalah kita ingin namakan apa gitu kalau kita sudah sepakat. Atau saya tanya dulu, apa kita sudah sepakat nih? Kita membutuhkan forumnya? Sepakat ya, baik ya. Poin kedua, kira-kira namanya apa gitu ya. Ini sudah diberikan satu nama, Association of Genesis Program for Islamic Youth. Apakah ini cukup? Ataukah ada tawaran nama yang lebih indah dan lebih menarik gitu tuh. Silakan. Tapi kalaupun tidak, ini sebenarnya kita kita akan punya waktu ya untuk diskusi dengan 4 unsur ini ya. Jadi mungkin kita bentuk tim kecil ya supaya ini tidak terlalu lama karena waktu kita juga sangat terbatas. Jadi ada 4 representasi ya dari Muhammadiyah, dari NU ya, kemudian dari UIN dan dari Istiqlal. Ini nanti silahkan ditentukan nanti timnya, mungkin satu institusi 2 atau 3 orang gitu ya. Nah, kita kumpul, nanti kita WA-WAan aja Bu, ya gampang kok ini komunikasinya saat ini. Dan namanya itu mungkin juga kita sepakat untuk kita tentukan ya kemudian ya. Jadi nama dan juga dari sisi strukturnya ya. Nah, strukturnya apakah itu ketua atau apa dan lain-lain ya, kita butuhkan sekretaris dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan lembaga yang kita akan bentuk ke depan. Mungkin itu saja ya. Jadi pada sore hari ini kita akan launching Pak Tanaka dan mohon izin Pak Kiai Pak Hari bahwa kita sepakat untuk membentuk sebuah forum yang nama sementaranya adalah Association of Genesis Program for Islamic Youth. Dan nanti tim kecilnya ini akan menentukan nama yang indah itu seperti apa, strukturnya yang akan duduk itu siapa-siapa saja ya, ini sangat terbuka, siapa saja bisa masuk karena ini adalah milik kita bersama. Baik, makasih mungkin itu Takuyasang, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mulyono, kepada yang terhormat Ibu Ai Rahmayanti, juga kepada Ibu Ai Fatimah Nur dan kepada Ibu Grace Rahmada. Semoga dengan berjalannya acara ini membawa keberkahan di acara selanjutnya. Baik hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Bagian Politik, Bapak Motoyusa Tanaka. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kiai Haji Bukhori At-Tahiri, Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadahan BPMI, dan semua teman-teman dari NU, Muhammadiyah, UIN, serta Istiqlal yang saya cintai. Pertama-tama, saya mohon maaf karena rencana awal kita, Duta Besar kami, akan hadir, tapi karena ada keperluan mendadak, sehingga hari ini berhalangan hadir pada acara sore ini. Dan izinkanlah saya, Tanaka Motoyasu, Direktur Bagian Politik, atas nama Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, memberikan sepatah dua kata. Terima kasih banyak telah memberikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu pada acara peresmian Ikatan Alumni peserta program Genesis untuk pemuda-pemudi Muslim pada sore hari ini. Dan juga terima kasih banyak telah memberikan izin kepada kami untuk menggunakan Istiqlal sebagai tempat untuk diselenggarakan acara sore ini. Dan saya sangat senang sekali dapat bertemu langsung dengan pemuda-pemudi Muslim seperti bapak-bapak, ibu-ibu telah aktif terlibat dalam organisasi Islam masing-masing. Dan juga tadi saya bisa sempat mendengarkan pengalaman-pengalaman, pesan dan kesan dari peserta Genesis yang selama ini. Dan pemerintah Jepang, sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Hasegawa tadi, jadi pemerintah Jepang telah mengundang pemuda-pemudi Islam melalui program Genesis sejak tahun 2017. Dengan program ini, perwakilan mahasiswa dan praktisi muda dari 4 organisasi masyarakat dan institusi Islam, yaitu NU, Muhammadiyah, Masjid Istiqlal, dan UIN Jakarta, telah berkunjung ke Jepang. Dan hingga saat ini sudah total 132 orang telah mengunjungi Jepang melalui program undangan ini. Dan pada November tahun ini, 8 orang akan mengunjungi ke Nagasaki dan Tokyo melalui program ini. Adalah suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk menyaksikan langsung pendirian Ikatan Alumni peserta program Genesis untuk pemuda-pemudi Muslim pada sore hari ini. Ini adalah kesempatan pertama bagi para peserta program ini untuk berkumpul secara langsung, baik lintas organisasi maupun lintas angkatan. Ini kesempatan yang sangat bagus bagi kita semua. Dan saya berharap kiranya pendirian Ikatan Alumni ini akan memperkuat jaringan dan komunikasi antara para peserta secara berkelanjutan. Selain program Genesis, pemerintah Jepang juga mengundang pimpinan pondok pesantren hampir setiap tahun sejak tahun 2004. Dan kami percaya bahwa pertukaran warga tingkat akar rumput kedua negara kita adalah sarana penting bagi memperkuat hubungan antar bangsa di masa depan. Dan akhir kata, saya berharap
kiranya acara ini akan menjadi kesempatan yang berarti guna memperkuat persahabatan semua pihak dan menjadi sarana untuk berbagi kenangan akan berkunjungan Bapak Ibu sekalian ke Jepang. Semoga Bapak Ibu sekalian menikmati acara sore ini dan terima kasih atas perhatiannya. Demikian, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Bapak Motoya Sutanaka atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Bukhari Sail At-Tariri selaku Kabid Penyelenggara Peribadatan. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Tanaka Motoyasu, Direktur Political Section Embassy of Japan. Juga Ibu Kumakura Aya, First Secretary Political Section Embassy of Japan. Yang tidak lupa Direktur Voice of Istiqlal. Kawan saya Bapak Mulyono Loji yang selalu tampil menawan. Ibu Ai Rahmayanti dari PBNU, juga Ai yang kedua adalah Ibu Ai Fatimah dari Muhammadiyah ya. Ini juga rekan saya di Mesir dulu. Masya Allah, tapi beliau profesor duluan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, para peserta atau alumni Association of Genesis Program for Islamic Youth. Saya kira ini program yang dibikin oleh Kedutaan Jepang, tapi pada dasarnya adalah melaksanakan ayat Al-Quran. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi untuk belajar, untuk mencari tahu. Banyak hikmah-hikmah di sana yang kita tidak tahu dan dijadikan pelajaran untuk memperbaiki diri kita dan lingkungan kita. Misalnya kalau belajar ke Jepang itu atau jalan-jalan ke Jepang, yang saya tahu, saya belum pernah ke sana. Mudah-mudahan nanti diundang. Tapi yang paling nyata itu adalah belajar tentang kebersihan. Kalau kita itu mengajarkan kebersihan itu dengan kata-kata an-nadzafatu minal iman. Kata-kata saja, dijelaskan di mana-mana, di khutbah-khutbah di mana-mana, tapi tidak ada praktiknya. Kalau Jepang itu saya lihat anak-anak TK itu disuruh bagaimana membersihkan. Kebersihan itu bagaimana melaksanakannya. Jadi di sana ada praktek, kita punya teori. Nah, bagaimana kita menggabungkan antara teori dan praktek itu? Apakah sesuai apa tidak? Itu hanya contoh kecil. Saya kira kenapa Jepang maju, itu karena mereka punya konsep dan telah dilaksanakan dengan benar. Kalau kita ini hanya bicara konsep-konsep, nazariyah, teori. Nah, sekarang kita perlu bagaimana praktiknya bukan hanya dari Jepang, dari manapun, untuk membangun negeri ini adalah dengan belajar dari luar, dan itu adalah perintah agama Islam.
Dan saya menyambut baik atas nama pengurus Badan Pelaksana Masjid Istiqlal yang seharusnya berdiri di sini adalah Bapak Imam Besar sekaligus Menteri Agama, namun beliau dengan kesibukan aktivitas sehari-hari sebagai Menteri Agama, saya diminta untuk berdiri di sini, ya, menyambut baik dengan akan dibentuknya asosiasi alumni Genesis, ya. Ini supaya tadi bisa banyak mempelajari hal-hal positif dari luar, terutama dari Jepang, kemudian untuk diterapkan oleh diri kita sendiri maupun kepada masyarakat lingkungan kita untuk kemajuan kita bersama. Saya kira itu pesan kita, dan saya kira Istiqlal terbuka jika kegiatan-kegiatan alumni nanti akan difokuskan di Istiqlal melalui Direktur Voice of Istiqlal, insya Allah. Kita tahu beliau ini telah membawa banyak tamu ke Istiqlal ini, dan utamanya tamu asing, ya. Jadi kita semakin terkenal. Istiqlal ini semakin, kalau bahasanya Bu Profesor Ai Fatimawati, ya talak la fis sama. Berkibar di langit. Kira-kira itu. Dan saya terima kasih sekali sudah diundang di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Kiai Haji Bukhari atas sambutannya. Menginjak acara yang selanjutnya, yakni penyerahan sertifikat sebagai simbolis launching Asosiasi Ikatan Alumni Genesis 2025. Kami mengundang Bapak Motoyasu Tanaka untuk memberikan piagam kepada perwakilan alumni Genesis. Dan kami turut mengundang kepada Bapak Mulyonologi, kepada Ibu Ai Rahmayanti, dan kepada Ibu Ai Fatimah, juga Ibu Grace Rasmada untuk menerima sertifikat yang telah disediakan. Ya, saya persilahkan untuk bergabung ke depan. Baik, kepada tim fotografer boleh mendokumentasikan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya penyerahan sertifikat oleh Bapak Motoyasu Tanaka kepada Bapak Mulyonologi. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Ibu Ai Rahmayanti. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Ibu Ai Fatimah Nur. Ibu Yaya, ya. Ya, baik, selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Ibu Grace Rahmada. Baik, terima kasih banyak. Mohon izin sebelum kembali ke tempat, kami mengundang Bapak Kiai Haji Bukhari untuk menyerahkan plakat dan Istiqlal yang pertama kepada Bapak Mulyonologi.
Yang pertama kepada Ibu Ai Rahmayanti. Saya persilahkan. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Ibu Ai Fatimah Nur. Selanjutnya penyerahan plakat kepada Ibu Grace Rahmada. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Bapak Motoya Sutanaka. Dilanjutkan dengan sesi berikut. Ada kenang-kenangan berupa plakat yang akan diberikan dari perwakilan Muhammadiyah kepada Bapak Motoya Sutanaka. Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada tim fotografer kami persilahkan untuk mengabadikan momen luar biasa ini. Boleh dipegang sertifikat atau plakatnya? Sertifikatnya boleh dipegang? Ya. 1, 2. Selanjutnya foto bersama dengan para alumni Genesis. Saya persilahkan untuk ke depan. Boleh silakan untuk memposisikan tempatnya. Boleh kepada Bapak, Ibu sekalian, silakan untuk ke depan memposisikan posisi fotonya. Ayo silakan ke sebelah sini. Silakan yang belum. Boleh ke depan Bapak Ibu, silakan sebelah sini. Ya. Boleh di pinggir Bapak. Nah, yang muda-muda boleh jongkok seperti itu. Oke, semuanya. 1. Bentar Pak, mundur dulu. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, dipersilakan untuk duduk kembali. Mau difoto lagi? Nah, iya. Dipanggil lagi berarti? Iya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk sekarang ada sedikit permintaan untuk difoto satu angkatan terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian mohon perhatiannya. Baik, mohon perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Halo Bapak Ibu semuanya. Halo Bapak Ibu semuanya. Baik, ada sedikit permintaan, kita akan foto satu angkatan. Angkatan yang pertama dari angkatan 2016 yang berangkat 10 Januari hingga 17 Januari 2017. Silahkan ke depan. Angkatan 2017. Oh ya. Baik, kepada angkatan 2017 dipersilahkan untuk ke depan. Kami turut mengundang bersama Bapak Motoyasu Tanaka. Bapak, silakan. Kami turut mengundang juga bersama Ibu Ayah. Silakan. Oh ya, Bapak terus. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oktober tahun 2017. Baik, yang selanjutnya angkatan yang berangkat Oktober tahun 2017, tanggal 2 Oktober tahun 2017. Ada? Baik, silahkan ke depan. Baik, kepada Bapak Ibu angkatan yang berangkat tanggal 2 Oktober 2017. Bersama Bapak baik, untuk yang selanjutnya kepada Bapak ya, baik. Ya, baik, untuk selanjutnya angkatan yang berangkat tahun 2018 tanggal 2 Oktober sampai 10 Oktober. Silahkan. Selanjutnya dari angkatan 2020 yang berangkat Januari tanggal 21 hingga 28 Januari. Apakah ada angkatan 2020? Silakan.
Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya dari angkatan 2023 yang berangkat tanggal 24 Januari hingga 31 Januari. Angkatan 2023 yang berangkat tanggal 24 Januari hingga 31 Januari, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada angkatan 2024 yang berangkat tanggal 22 Januari hingga 30 Januari. Kepada angkatan 2024 cuma berdua, oke. Selanjutnya dari angkatan 2025 yang berangkat tanggal 28 Januari hingga 4 Februari. Baik, terima kasih kepada seluruh alumni dan terima kasih juga kepada Bapak Motoyasu Tanaka. Baik, terima kasih banyak. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Semoga launching acara Asosiasi Ikatan Alumni Genesis 2025 hari ini membawa manfaat dan keberkahan kita semua. Kami selaku panitia mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Alfia Sabrina pamit undur diri. Dan saya persilahkan untuk menikmati hidangan makan sorenya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan sebelum pulang untuk menyantap makanan hidangan sorenya, silakan. Silakan Bapak Ibu, kita makan sore bersama-sama dulu.